Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini saya kembali akan menganalisa beberapa saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Antam. Saham Antam merupakan salah satu saham yang banyak diminta tolong untuk dianalisa, karena mungkin pada saat semua saham atau beberapa saham mulai bergerak naik dari downtrendnya, Antam malah 2 minggu terakhir ini terus bergerak turun. Bisa kita lihat, saat ini Antam telah turun di bawah support kuatnya di EMA 150. Jadi cara tren sebenarnya sudah kurang bagus. Dan bisa kita lihat, sebelumnya Antam masih bisa bertahan di atas support kuat ini. Dan hari Rabu kemarin masih sempat terbentuk candle hijau. Untuk garis EMA 150 saat ini tepat di harga 2.300. Pada saat kenaikan hari Rabu kemarin, jika kita lihat keluar berita bahwa Antam mencetak laba bersih lumayan tinggi. Jadi naik 87% dibandingkan tahun 2020. Karena keluar berita ini bahwa laporan keuangannya masih bagus, Antam bergerak naik. Tapi jika kita perhatikan, hari Kamis dan Jumat Antam malah bergerak turun. Dan ternyata hari Kamis, jika kita lihat keluar berita ini, ada perbedaan laporan keuangan untuk semester 1 2020. Bisa kita baca sekilas, perubahannya adalah laba bersih untuk pada tanggal 3 Agustus 2020, Antam melaporkan mencetak laba bersih 84 miliar lebih. Tapi pada saat laporan keuangan semester 1 2001 keluar, tercatat bahwa paruh 1 atau semester 1 2020 hanya mencetak rugi bersih. Jadi sebelumnya tahun lalu dilaporkan laba bersih, ini malah rugi bersih. Sehingga laba bersih per saham juga berubah. Tahun lalu Antam melaporkan bahwa laba bersihnya 3,53 per saham. Sedangkan saat ini berubah jadi rugi bersih 6,36 per saham. Jadi apabila saat ini diubah jadi rugi bersih, pasti untuk semester 1 2021 profitnya atau laba bersihnya akan naik tinggi. Tapi yang jadi permasalahan, perubahan ini tidak tercantumkan pada keterbukaan informasi di website BI. Jadi perubahan ini tidak dilaporkan. Ini mungkin merupakan sentimen negatif kenapa Antam tiba-tiba 2 hari terakhir bergerak turun. Karena perubahan laporan keuangan tanpa pemberitahuan. Jadi mungkin ditakutkan investor atau trader, laporan keuangan yang tersajikan ini mungkin saja bisa saja salah. Jadi secara tren sudah mulai jelek, plus ada sentimen negatif ini. Dan jika kita lihat data broker summary, penurunan 3% ini disertai distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing juga hari Jumat kemarin melakukan sedikit distribusi. Tapi 2 minggu terakhir ini jika kita lihat asing terus keluar dengan jumlah yang sangat besar pada saham Antam. Jadi dari data yang kita dapat memang Antam saat ini trennya sudah mulai bergerak downtrend. Jadi hati-hati, potensinya akan lebih besar untuk bergerak turun. Dan jika kita lihat saat ini Antam berada dekat dengan support terdekat di harga 2.200. Dan apabila support ini gagal menahan penurunan dari saham Antam berpotensi untuk lanjut turun menuju support berikutnya di harga 2100 di sekitar daerah sini. Jadi teman-teman harus hati-hati, walaupun berhasil rebound dari harga 2200, Antam masih harus menembus harga 2300 atau garis EMA 150 untuk mulai bergerak naik kembali. Apabila berhasil rebound tapi masih gagal break dari garis EMA 150, Antam masih ada potensi untuk melanjutkan penurunannya. Jadi memang untuk saat ini sektor nikel belum bergerak naik seperti sektor properti atau sektor konstruksi.
Tapi memang bisa kita pantau apabila teman-teman ingin entry untuk tunggu di support kuatnya. Selanjutnya saya akan menganalisa saham TINS. TINS juga hari Jumat kemarin ditutup turun hampir 3% ke harga 1465. Dan jika kita lihat di grafik, TINS saat ini juga trennya masih kurang bagus. Tapi minimal saat ini TINS sudah mulai bergerak sideways. Jadi sebelumnya jika kita lihat TINS bergerak downtrend. Setelah itu saat ini dalam 2 bulan terakhir ini mulai sideways dengan support kuatnya jika kita lihat berada di harga 1400. Tapi untuk resisten bisa kita lihat masih di garis EMA 150. Beberapa kali TINS berusaha untuk naik di atas garis EMA 150 dan masih gagal break. Sehingga masih bergerak sideways dan masih ada potensi untuk balik kembali ke support di harga 1400. Untuk garis EMA 150 jika kita lihat saat ini berada di sekitar harga 1535. Sedangkan untuk garis EMA 50 di harga 1515. Jadi apabila teman-teman ingin membeli saham TINS dan mau tunggu lebih amannya adalah tunggu TINS berhasil break dari garis EMA 150 baru teman-teman entry. Karena apabila berhasil break maka TINS akan uptrend untuk jangka pendek. Tapi selama masih gagal break, TINS masih akan bergerak sideways. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan hari Jumat kemarin juga masih disertai distribusi. Dan asing juga 1 minggu terakhir ini melakukan distribusi. Jadi apabila teman-teman mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 1400. Apabila TINS mendekati harga 1400 masih bisa berhasil rebound, teman-teman bisa entry. Apabila mau trading jangka pendek bisa swing trade dengan target take profit di sekitar garis EMA 150 apabila gagal break, atau memang mau hold terus saja selama masih bertahan di atas harga 1400 juga masih oke. Karena selama masih bertahan di atas harga 1400, TINS trennya akan sideways dan masih ada potensi untuk berusaha break dari garis EMA 150 dan melanjutkan kenaikan. Jadi saat ini TINS menurut saya masih layak masuk ke watchlist. Karena harga 1400 masih kuat menahan penurunan dari saham ini. Jadi potensinya bisa kita lihat masih ada potensi untuk break dari garis EMA 150 dan melanjutkan kenaikan. Apalagi jika kita lihat posisi ini sudah membentuk high low. Jadi apabila minggu depan masih bisa bertahan di atas harga 1450, trennya akan lebih baik lagi. Jadi teman-teman bisa lihat apabila minggu depan masih bisa bertahan di atas harga 1450 atau minimal candle tidak berada di bawah harga 1450, masih ada potensi besar untuk naik mengetes kembali garis EMA 150. Berikutnya saya akan menganalisa saham WIM. Saham WIM hari Jumat kemarin ditutup naik 0,81% ke harga 496. Bisa kita lihat di grafik, saat ini WIM memang masih bergerak sideways. Dan secara tren jangka menengah WIM masih kurang bagus karena masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Tapi menurut saya WIM masih bisa teman-teman masukkan ke watchlist karena saat ini sudah mulai bergerak sideways. Dan mulai ada tanda-tanda terbentuknya double bottom. Jadi jangan sampai pada saat posisi seperti ini teman-teman bilang, "Pak, ini masih downtrend, ngapain dianalisa, ngapain dilihat?" Tapi pada saat bergerak naik dan saya analisa kembali, teman-teman bilang, "Pak, ini sudah naik tinggi, jangan bahas lagi dong, bahas lagi saham yang ada potensi untuk naik." Padahal ini bisa kita lihat mulai ada potensi untuk naik, walaupun memang saat ini belum layak untuk kita entry, tapi bisa kita pantau terus setiap hari. Pada saat dia berhasil break dari garis EMA 50, kita sudah bisa entry karena trennya akan mulai bagus. Dan apabila berhasil break dari garis EMA 50, maka ini terkonfirmasi double bottom. Dan bisa kita lihat selain garis EMA 50 memang masih ada satu resisten psikologis di harga 500 yang beberapa kali masih gagal ditembus oleh saham WIM. Jadi memang secara tren untuk jangka menengah WIM masih downtrend. Dan untuk garis EMA 50 jika kita lihat berada di harga 515. Sedangkan untuk support bisa kita lihat masih di harga 460. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 460, masih bisa di hold saham ini. Apalagi saham-saham di sektor rokok saat ini sudah mulai ada tanda-tanda kenaikan. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Dan jika kita lihat data broker summary,
kenaikan hari Jumat kemarin tidak disertai adanya akumulasi, malah ada sedikit distribusi. Dan asing juga melakukan sedikit distribusi setelah 1 minggu terakhir ini melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat WIM masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 50. Dan ingat, selama masih gagal break, WIM masih ada potensi untuk balik kembali ke support di harga 460 karena memang trennya masih sideways. Saham terakhir yang akan saya analisa adalah saham JPFA. Saham JPFA hari Jumat kemarin ditutup turun 4% lebih ke harga 1860. Bisa kita lihat di grafik, untuk tren jangka pendek JPFA mulai bergerak sideways karena masih gagal naik menembus resisten di harga 2000. Jadi sudah beberapa kali jika kita lihat berusaha untuk naik mendekati harga 2000, JPFA mulai turun kembali ke support di EMA 50, berhasil rebound, berusaha untuk naik di atas harga 2000 lagi, gagal break dan mulai bergerak turun kembali. Jadi untuk support EMA 50 jika kita lihat berada di harga 1825 dan masih ada satu support di harga 1800. Tapi secara tren, JPFA untuk tren jangka menengah masih bergerak uptrend. Jadi sebelumnya sama bergerak downtrend, mulai sideways. Karena selalu saya jelaskan, apabila saham sideways sudah bisa kita pantau, apabila kita lihat sideways ada beberapa kali mengetes support masih bisa rebound. Jadi berarti itu bisa kita anggap support kuatnya. Untuk JPFA jika kita lihat berada di harga 1600. Jadi setiap kali menyentuh harga 1600 rebound, gagal break resisten turun ke 1600 berhasil rebound lagi. Gagal break berhasil rebound, ini berarti ini support kuatnya. Jadi selama dia masih bertahan di atas support kuat ini, minimal trennya sudah mulai ada tanda-tanda untuk berbalik arah. Dan bisa kita lihat setelah beberapa kali berusaha untuk break dari garis EMA 150 gagal break, pada saat posisi ini tepat garis EMA 50 dan 150 berdempetan, sekali break ini akan jadi break yang sangat kuat. Dan setelah berhasil break bisa kita lihat ini langsung berubah menjadi support. Setelah break gagal naik di atas harga 1800, turun menyentuh garis EMA 150, langsung jadi support dan bisa mantul kembali. Setelah itu pergerakannya terus bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 4% ini memang masih ada distribusi. Tapi menariknya teman-teman bisa lihat asing 1 minggu terakhir ini masih terus masuk melakukan akumulasi dengan jumlah besar. Dan selama 2 minggu terakhir pun masih akumulasi. Pada saat penurunan 4% kemarin juga asing masih masuk dengan jumlah besar. Jadi dari data yang kita dapat, karena saat ini masih sideways dan gagal break dari harga 2000, teman-teman apabila mau enter membeli saham JPFA bisa tunggu di sekitar garis EMA 50 atau 1800. Karena masih ada potensi untuk rebound dan naik kembali mengetes harga 2000. Apalagi asing masih terus masuk melakukan akumulasi. Dan untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham di harga bawah, sahamnya masih bisa di hold selama masih berada di atas harga 1800. Jadi menarik untuk kita pantau dan tunggu di sekitar daerah support. Apabila berhasil rebound, kita bisa entry untuk swing trade apabila masih gagal break dari harga 2000. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.